Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan maupun muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi puji dan kesyukuran kehadirat Allah SWT yang pada pertemuan tengah hari ini kita dapat dipertemukan atas taufik dan hidayahnya untuk kita membincangkan sedikit tajuk yang berkait dengan nilai-nilai kepahaman kita terhadap Islam yang kita yakini akan kebenaran di dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan ia menjadi jalan kebahagiaan untuk kita menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini, untuk dapat kita meraih syurga Allah nanti di akhirat pada yaumul qiyamah insyaallah. Tuan-tuan dan puan, bulan lalu kita sampai sudah. Ya, baik. Cara mengatasi musibah sudah ada 7. Ya, baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, betul ya? Baik. Apabila musibah datang, okelah musibah itu sudah datang. Apa yang perlu kita bincangkan jika musibah datang ini kepada kita, dan cara yang bagaimana yang perlu kita lakukan agar musibah yang datang tadi boleh dielakkan, boleh dihindarkan, ataupun kalau tidak boleh dikurangkan. Itu saja. Ya. Tidak selesai musibah hanya dengan saling menyalahkan. Tidak selesai musibah hanya dengan saling mengkambing hitamkan. Tidak akan selesai musibah hanya dengan saling mendiamkan. So musibah yang datang, yang nak tak nak, ya, kita kena hadapi. Maka cara kita menghadapi musibah dalam kehidupan yang Islam ajarkan kepada kita ada 7 cara. Mari kita ingat-ingatkan, kalau perlu kita catat. Ya, musibah sudah datang, nak tak nak kita kena hadapi lah. Ya. Kalau tuan-tuan, puan-puan, katalah siang ini, di antara yang duduk ni ada yang tengah ditimpa musibah oleh Allah. Ya, sebuah musibah ini dia punya cakupan, ya, cuma ruang lingkup dia ni, ia punya personal. Mungkin siap keluarga, mungkin masyarakat, mungkin bangsa dan negara, mungkin dunia sekali. Paling minim, paling kecil ni personal. Ya, ada pernah sebut pada pertemuan beberapa bulan yang lalu tentang takrif musibah. Apa-apa benda, ya, apa-apa benda yang bersifat negatif yang menimpa kita secara fisikal, secara akal, atau secara naluri dan hati sanubari, itu musibah. Baik. Ya. Apabila musibah yang datang kepada kita, Islam ajarkan kepada kita 7 langkah. Yang pertama, ya, banyakkan kita muhasabah diri. Banyakkan kita mengingat kesalahan diri. Banyakkan kita koreksi diri sendiri. Banyakkan kita, ya, menyalahkan diri sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, musibah yang datang rumusnya
rumusnya musibah. Apa yang tuan-tuan, puan-puan kena faham. Rumus musibah nih, ya, dia datang bersebab. Walaupun datang kuasa Allah, musibah ini datang takdir Allah, tapi ia datang bersebab. Wa ja'alallahu likulli syai'in sababa fa asba'a sababa. Allah menjadikan sesuatu ini ada sabab dan musabab. Musibah yang datang pasti ada sabab musabab, bukan datang otomatis, bukan datang serta-merta. Nah, sabab inilah yang kita kena cari, bukan dengan menyalahkan. Dalam bahasa yang lebih puitis, musibah datang bukan yang menyalahkan orang. Musibah datang bukan nak mengkambing hitamkan orang. Musibah datang bukan nak menuduh orang, tapi musibah yang datang sebab ada salah orang. Musibah yang datang bukan nak menyalahkan sesiapa, tetapi musibah yang datang sebab ada salah sesiapa. Itu siapa salah? Sama-sama lah. Mungkin kita pun ada salah. Pak kita, apa pak kita? Kita silap. Dia karena kita, dia jadi jahat. Pasal apa kita yang angkat dia? Tuh silapnya kita. Boleh faham? Boleh faham? Oh, faham sudah. Contohnya macam itu. Salah kita itulah. Kalau engkau tak boleh, dia tak akan jadi begini. Dia karena engkau lah itu jadi begini. Wajah Allah likulli syai'in sabab. Kenapa dia jahat? Sebab kita yang menjadikan dia jadi jahat. Mana kita pun ada part. Tuh. Mana-mana dosa yang dia buat, kita pun ikut sama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tuh. Siapa yang ikut-ikutan, mengiyakan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh orang lain, dikarenakan sebab kita, maka kita adalah sama seperti mereka, meskipun kita tidak berbuat sama seperti mereka. Rumusnya kena ingat, bukan yang mudah. Ustaz, coba saya tak tahu. Kalau tak tahu istighfar. Hati jangan mengiyakan. Oke, saya jahil dulu. Sekarang saya tahu, saya tak nak mengiyakan. Saya tidak menyetujui. Oke, selamat lagi. Ya jadi masalah kadang-kadang dah dibagi tahu pun lawan lagi. Lebih kurang juga Ustaz. Nah, lagi cerah masa depan. Terus saja. Ya, tak ada bagi tahu. Musibah datang itu bukan serta-merta datang. Ada sabab musabab. Nah, sabab ini yang kita kena faham. Mau katakan nenek-nenek tak sebut, kita paham semua. Ya, selagi ia boleh berpikir, selagi dia boleh merasa, itulah sebab yang datang. Jadi apabila musibah datang, yang pertama kita kena banyak muhasabah diri. Ya, kita kena banyak introspeksi diri, kita kena banyak koreksi diri. Itu yang pertama. Ya, baik. Al-Imam Ghazali, benda yang perlu muhasabah nih, ya, dalam hidup kita nih, kata Imam Al-Ghazali, muhasabah yang perlu kita lakukan, ya, ada 5 bentuk. 5 bentuk muhasabah. Yang pertama, muhasabah mata kita. Mungkin musibah yang datang sebab mata kita tak digunakan pada jalan yang betul. Yang kedua, muhasabah telinga kita. Mungkin telinga kita banyak dengar benda-benda yang tak betul. Yang ketiga, muhasabah lidah kita. Mungkin cakap kita, lisan kita, mulut kita banyak cakap benda-benda yang tak betul. Yang keempat, muhasabah perut kita. Ya. Mungkin perut kita banyak masuk benda-benda yang tak betul. Dan yang kelima, muhasabah tangan dan kaki kita. Mungkin tangan dan kaki kita banyak melakukan perkara-perkara yang tak betul. Yang jelas yang perlu tuan-puan fahami, musibah yang datang bersama.
Maka jika sudah datang musibahnya, langkah yang pertama kita koreksi diri, kita introspeksi diri, kita muhasabah diri. Kenapa ia datang? Sebab apa dia datang? Tuh. Tujuan apa dia datang? Kita kena cari. Satu, ya, itu muhasabah. Baik, ya, itu yang pertama. Nah, jika muhasabah kita sudah lakukan, muhasabah sudah kita pergunakan dengan baik, nah, ya, maka yang kedua, ya, langkah yang kedua, ya, oke, kita sudah muhasabah, sudah tahu jawaban, oke, semua kita dah rasa mungkin mulut aku nih, mungkin tangan aku nih, mungkin kaki aku nih, mungkin telinga aku nih, mungkin perut aku nih. Itu. Koreksinya di situ. Terus tidak akan selesai musibah yang datang hanya dengan saling menyalahkan. Tapi yang jadi masalahnya, dan nampak salah pun tak ngaku salah, itu yang jadi masalah. Iya. Contohnya apa? Maaf sebut contoh. Contoh saja. Ketika Raja Bomo sedunia tunjuk kebolehan ke tengah-tengah dunia. Tuh. Masa dibuat hari pertama, orang udah bising. Ya, kenapa dia tunjuk-tunjuk benda tengah-tengah dunia? Dan memang wartawan pusatnya tengah di situ kan, bertumpu di situ. Nah itu dibuat apa? Orang atas jawab, apa salahnya? Berilah dia peluang nak menolong. Itu jawabannya. Nah, itu jawaban. Iya. Tuh. Bagilah can dia nak tolong. Dibuatnya action, bawa tika terbang. Sambil dayung sampan, gonggang macam itu. Oke. Dipikir habis hari itu. Hari kedua pula ditunjuk lagi terus. Di bawahnya bubu ikan, di bawahnya teropong bintang, di bawahnya kelapa. Angkat junjung. Orang bising lagi. Karena aku udah beritahu, benda yang ditolong ini tidak lumrah kata orang. Benda yang ditolong ini tak umum kata orang. Tak biasa dilakukan orang. Jadi kalau nak tolong, buatlah benda yang tak payah menunjuk-nunjuk di depan orang. Orang sini jawab lagi, dia datang sendiri. Tuh. Dan siapa suruh dia datang sendiri? Kalau datang sendiri, takkanlah kawal ekstra ketat. Dengan rasminya, dengan songkok hitamnya, dengan jasnya, dengan tie-nya, dengan logonya, dengan name tag-nya. Selalunya kalau Bomo t-shirt cap pagoda aja. Ada kadang-kadang tuan-tuan, dan musibah ini datang, dibuat pula cara yang tidak menyelesaikan masalah. Kalau dibuat tiba-tiba besok terus balik aja punya kapal tuh, orang satu dunia ngaji semua ke Malaysia. Garanti itu. Semua mana-mana kat dunia tu memang datang ke Malaysia semua. Oh, Malaysia memang power punya. Tengok. Buat saya, zoom terus datang. Sampai hari ini dah 33 hari dah. 33 hari. Tak ada apa pun. Tuh. Katanya dah tenggelam, dah diangkat. Ada hantu air pula, dah tenggelamkan balik dah. Percaya pula. Yang begini. Ya Allah, ya Rabbi. Nih, begitu nih. Terus saya katakan dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Karena bukan mempelajari, karena ada orang yang bagaimana Ustaz punya pandangan tentang apa yang dia buat. Anda jawab simpel aja. Anda tidak tahu apa yang dia buat. Anda tidak tahu. Anda memberikan hukum, Anda tak berani. Pas Anda tidak tahu apa yang dia buat. Ya. Tetapi Anda jadi jawab begini aja. Benda yang dia buat nih, kan orang tak semua paham. Jadi jangan sampai menimbulkan fitnah apa yang dia buat. Walaupun betul, kata betul, sebab benda tak semua orang paham. Jadi kalau nak dibuat, buatlah dalam rumah orang yang panggil tuh. Yang jadi masalah, tak ada yang ngaku pun sampai hari ini tuan-tuan. Allah ini depan mata nih, kalau depan mata pun macam ni lah punya style. Macam mana kalau tak nampak mata tuan-tuan? Senang aja, anda punya kesimpulan. Coba kita fikir. Kalau orang satu Malaysia tu heboh tentang macam ni, tak ada sebab telah isu ini saya bertanggung jawab, saya yang panggil, saya yang suruh. Padam habis isu itu. Tak ada panjang-panjang. Oh dia punya kata apa? Aku, saya panggil, saya suruh. Habis. Tak berpanjangan. Tapi sampai hari ini, tak ada siapa yang berani gentleman.
mengatakan demikian. Itu budaya kita lah, itu mentality kita lah. Ya. Tuh. Apabila musibah datang, yang kedua, itu aja deh. Ya. Buat muhasabah sama-sama. Bukan pasal dia, tapi karena sebab itulah benda itu jadi datang. Ya. Itu muhasabahnya di situ. Banyak kita koreksi diri, introspeksi diri, apa yang berlaku. Kadang-kadang tengok, ya dengan kadar capacity ilmu yang ada, kita tengok di mana muhasabahnya apa yang berlaku. Cuma yang jadi masalahnya kita itu minta maaf lagi. Apabila musibah datang, dijawabnya pakai akal, tak jumpa. Saya pernah sebut satu ceramah. Masa itu Anda sebut musibah-musibah yang menimpa. Anda sebut 11 musibah yang datang. Ya, kemarau panjang, cuaca panas, hujan jarang turun, air tempangan surut, drastiknya surut. Ketika Anda sebut nama-nama musibah nih, ada satu orang baru dia angkat tangan. Dia kata, Ustaz, saya tak bersetuju kalau apa yang saya sebut itu adalah musibah. Saya kata, kenapa aja? Bagi saya itu adalah norma. Ya, kenapa? Itu hanya fenomena alam. Dia kata itu normal sebab itu hanya fenomena alam. Dan memang dunia sekarang tengah panas. Sekarang dunia berada dalam kondisi global warming. Anda jawab aja. Kalau itulah jawabannya, ya itulah jawabannya. Nah, jawabannya itu. Tapi kalau aja jawab pakai yang itu, tidak akan nampak Allah di sebaliknya. Anda tak boleh salahkan. Dan memang rasional akal itu jawabannya. Tapi kalau itu jawabannya, tidak akan nampak Allah di sebalik apa yang telah berlaku sekarang. Habis. Jadi ya. Anda orang Islam, Anda percaya, ya otak kata, akal kata, kajian kata, saintifik kata, itu kuncinya. Tetapi dalil kata sebab ada faktor yang lain, kenapa ia jadi datang. Tak pun, Anda tak boleh paksa, hanya punya pendapat macam itu, Anda hargai. Tapi dia selalu beritahu, kalau ada seorang Muslim menjawab apa musibah berlaku hanya pakai akal dan otak, tidak akan nampak Allah di sebalik apa yang tengah berlaku sekarang. Tak apa. Ya, itu saja. Ialah kadang-kadang manusia sekarang menjawab musibah hanya pakai rasional akal. Itu yang akhirnya boleh dianggap normal, boleh dianggap lumrah, boleh dianggap biasa. Tak ada kena-mengena dengan musibah, itu lumrah alam. Ya. Satu. Kenapa kita ni macam tadi ya? Itu contoh. Yang kedua, jerebu. Tuan-tuan, jerebu yang berlaku, ya, yang pelik, tuan-tuan. Jerebu yang berlaku satu Malaysia. Ya, tuan-tuan percaya tak? Ni, tak hujannya gelap. Ya. Kita sudah fikir tuan-tuan, tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Ya. Kita punya persepsi, ya, minda orang Malaysia dia punya persepsi, asal jerebu Sumatera, asal jerebu Sumatera, asal jerebu Sumatera, asal Sumatera jerebu. Betul kan? Tapi 2014 Allah Maha Kuasa. Sumatera tak anto jerebu, hutan gambut semua keluar jerebu. Serentak. Iya. Kalau Sumatera anto jerebu, buka tak apa buka ya. Nah, ya. Buka aja tak bang, boleh buka. Tak buka ke? Tak buka aja. Sian, belakang nyolong sian. Buka aja tak tadi ada masalah, kita kerja pun terjadi masalah dalam majelis ilmu, no problem. Kalau nak lah, buka ke awat bagus macam itu. Rugi tak nampak muka ustaz. Muka idol macam ni lah. Aduh. Iya. Jadi itu gambarannya. Ya. Tuh. Di sini yang kita kena paham.
gesekan dengan akar kayu yang ditiup oleh angin sementara haba di bawah sudah panas. Jadilah titik-titik api itu yang dia terbakar. Otak kata. Itulah jawabannya. Anda boleh kata tidak, memang itulah jawabannya. Tetapi yang palingnya, kenapa beratus-ratus hektar di 9 negeri serentak? Tuan-tuan, pelik kan? Yang peliknya lagi, yang terbakar sebagiannya di tengah-tengah hutan itu. Siapa punya kejadian? Bomba pun paling hebat. Anda kena buka hutan satu hal, nak tembak air pun satu hal. Tapi boleh jadi, memang jadi betul lah. Jangan kita pakai akal, tak jumpa Tuhan, nanti tak jumpa Allah di sebalik apa yang telah berlaku. Bukan kita boleh kita jawab dengan akal, jawab pakai akal, tapi itu hanya untuk standar saja. Kenapa? Kita perlu muhasabah, kenapa ia terjadi. Ya. Tuh. Gambarannya macam itu. Dan itulah yang kita sayangkan. Ya. Yang menyayangkan, penentu-penentu semua menjawab apa yang berlaku dengan akal dan otak. Itulah gambarnya. Ya. Allah dah beritahu, Quran dah beringatkan kepada kita. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sekiranya penduduk satu karya, satu kampung, satu taman, satu desa, satu daerah, satu negeri, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa Allah janji? La fatahna 'alaihim barakatin. Allah akan bukakan semua pintu keberkatan dari langit dari bumi. Walakin tetapi kazzabu, mereka banyak bohong, kazzabu mereka banyak menipu, banyak fitnah, banyak zalim, banyak macam-macam. Kalau itulah yang mereka buat, fakhaznahu, maka kami akan timpakan bala kepada mereka bima kanu yaksibun, dikarenakan tangan-tangan yang mereka lakukan dalam hidup. Tuh jawabannya. Ingat. Itu saja. Ya betul. Macam penyakit datang betul. Ada dulu saya setuju Shah Alam. Shah Alam, denggi satu Malaysia. Ya. Masuk Pemkot tuan. 3 minggu yang lalu.